Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Rajut? Kembali lagi dengan channel Play Rajut Project. Di kesempatan kali ini kita akan membuat tas seperti ini, granny mosaik gradasi ya. Sebelum nonton videonya, di subscribe dulu ya. Terima kasih. Yuk siapkan bahan-bahan berikut. Nah, ini saya ada 4 warna. Warnanya itu diusahakan dia membentuk dari muda ke tua seperti itu ya. Jadi biar dinamis gitu. Nah, ini saya pakai polyrose. Ini playnya D27. Untuk hook saya pakai nomor 5. Jangan lupa juga siapkan korek. Ini sediakan 4 warna atau lebih juga boleh ya. Bismillah, kita langsung mulai saja. Pertama buat magic ring. Lalu buat CH3 1 2 3, lalu langsung di DC 1 2. Nah, ini CH yang awal tadi sudah termasuk DC1. Lalu CH2 DC 3 kali CH lagi 2. Nah, ini dilakukan 4 kali ya. DC 3 kali, 2 CH, DC 3 kali. Seperti itu sampai ada 4 bagian. Nah, seperti ini. CH2 ini ditarik agak kencang ya, lalu slip stitch ke CH awal yang ketiga. Nah, ke sini ini, lalu buat slip stitch 3 kali sampai ke antara 2 CH itu. Nah, ini slip stitch 1 kali lagi, jadi 3 ya. Lalu naik CH3 DC2 DC2 CH2 DC 3 kali, CH1, lalu tempat yang sama DC 3 kali. Nah, seperti ini, mudah ya. Ini sangat mudah dan simple, cocok juga untuk pemula. Nah, dilanjutkan. Ini slip stitch sini. Lalu di sini kita akan putus benang ya. Kita akan putus benang. Ini putus benang. Kalau saya dibiasakan putus benang itu pakai korek. Lalu kita akan ganti warna. Jadi saya mau ganti warnanya itu per 2 row. Ini pakai pink. Mulainya dari sini dengan CH3.
boleh buat slip note dulu, bisa juga langsung. CH3, lalu DC, sama dengan row sebelumnya, setiap sudut itu sama. CH2, DC 3 kali, lalu CH1, CH1 ini, lalu DC ke sini. Nah, ini untuk yang bagian tengahnya ini kita mulai pada intinya, ini double ya, seperti ini. Lalu FVDC, front fold double crochet, jadi pakai TR 1 2 3 triple, terus di FVDC, lalu ini DC lagi. Nah, seperti ini ke bagian yang tengah di DC row pertama ya. Lalu ini di sudut DC 3 kali, CH2, lalu DC 3 kali. Kita buat sama seperti yang ini. Ini CH1, DC, lalu triple, TR, lalu FVDC. Satu, dua, tiga. Nah, seperti ini, mudah ya. Lalu SC, SC, CH, lalu dilanjutkan. Nah, dilanjutkan untuk kedua dua langkah lagi ya. Nah, ini sudah di bagian akhir. Sekarang kita mau masuk ke row keempat, slip stitch, lalu slip stitch 3 kali, 1 2 3, ya 3 DC, nah ini sekarang triple crochet, FVDC 1 2 3. Jangan lupa di FVDC nya di DC yang tengah ya. FVDC, nah simpel sekali, sangat mudah, hanya DC DC CH lalu ada FVDC nya.
Polanya sangat simpel namun hasilnya cantik. Ini dilanjutkan ya. Nah, seperti ini. Ini sudah 4 row. Sudah mulai terlihat ya. Slip stitch. Lalu kita putus benang. Ini rajut ini juga kita bisa pakai benang-benang sisa. Nah, cantik ya, sudah mulai terlihat. Sekarang kita mulai ganti benang lagi, warna ketiga, row kelima. Ini kita masuk row kelima. Saya ini pakai warna dusty pink ya. Untuk row kelima ini benang warna ketiga, DC, tiga kali. Lalu DC di sini, PDC, DC lagi, lalu CH, DC. Nah, ini PDC untuk yang ini. Sekarang mulai di FDC yang sebelumnya, yang ini. Nah, ke sini 1 2 3 masih sama ya dengan triple crochet atau TR. Nah, seperti ini. Jadi untuk warna yang dusty ini PDC-nya ke sini, ke PDC yang ini, nanti row berikutnya ke sini. Seperti itu ya, kurang lebih penjelasannya. Bisa teman-teman lanjutkan, bisa sahabat lanjutkan. Jadi seperti ini. Oke. Dilanjutkan sampai row 12. Jadi per warna itu 2 row. Oke, lanjutkan sampai row 12. Nah, ini saya ada yang sudah jadi. Ini saya buat sudah di row 12. 1 2 3 4 5 6. Ini sudah row 12. Sekarang di row 13 kita akan mulai pengurangan. Ini dihitung jumlahnya, kiri dan kanan itu total EPDC-nya harus ada 5. Jadi totalnya kiri 10, kanan 10. Nah, ini tengah-tengah kita kasih marker si tanda ya. Nah, seperti ini. Ini karena marker saya nggak ada, jadi saya pakai benang. Seperti ini. Jadi perbagian 5 ya, dihitung dulu. Kiri 5, kanan 5. Lalu tengah-tengah dikasih marker. Biar nggak kelewat aja sih. Kalau mau sambil hitung juga lebih bagus.
Nah, seperti ini perbagiannya 5 FVDC. Nih, tengah-tengah 1 2 3 4 5. Ini tengahnya. Seperti ini ya. Nah, kita mulai masuk ke row 13. Jadi untuk pengurangan ini ada di row 13. Kalau misalkan teman-teman ini ngerasa lebih kecil mau lebih besar, boleh tambah mungkin 2 row lagi ya. Jadi nanti pengurangannya ada di row 15. Bisa, tapi siapkan juga warnanya. Lebih banyak mungkin ya, lebih dari 4 gulung saya rasa kalau mau buat ukuran alasnya sampai 14 row. Bisa mungkin kalau menyediakan 5 warna, pakainya 5 warna, 5 gulung bisa. Untuk dasarnya pakai 14 row. Ini ganti warna lagi. Di bagian ini sama ya, tidak perlu saya jelaskan. Teman-teman pasti sudah hafal. Nah, seperti ini dilanjutkan. Sebentar lagi kita mau masuk pengurangan ya. Ini masih sama. Diusahakan tuh pakai benang yang ringan ya teman-teman, karena dia kan ini tuh emboss ya, jadi tebal. Nah, di sini kita mulai pengurangan. Ini masih sama. Nah, ini yang ada tanda ini seperti ini, di DC langsung tanpa CH ya tadi ya. Nah, ini DC di sini 1 kali seperti ini, lalu DC ke space yang selanjutnya. Nah, seperti ini. Yang ini nggak diisi, kan harusnya ada EPDC di sana 1 ya, tapi di skip, hanya dikasih DC 1. Lalu DVDC lagi di sini ada, lalu DC. Nah, seperti ini. Ini yang saya pakai marker tadi, teman-teman isi hanya dengan 1 DC seperti ini. Nah, ini kita nanti untuk sudut pengurangannya ya. Bukan pengurangan ya. Oh ya, pengurangan. Jadi nanti untuk ukurannya stop di situ, tidak melebar lagi. Dilanjutkan. Kalau tidak ada sudut pengurangan di tengah tadi, otomatis nanti akan melebar terus. Jadi walaupun setiap sudutnya ditambah, karena di situ dikurangi, dia ukurannya akan tetap sama. Ini dilanjutkan. Dilanjutkan ya sama semua
yang ada markernya itu hanya dikasih DC1 seperti ini. Kalau tidak dikasih marker takutnya kelewat. Sekarang pengurangan di tempat kedua, sama sih sebenarnya ya, tapi biar lebih jelas, nah tanpa di CH ya tadi, jadi langsung di DC. Nah tanpa CH, DC, dilanjutkan ya. Nah ini sekarang kita masuk ke row 14. Boleh dicopot markernya. Slip stitch, nah sekarang lagi di bagian sudut lagi ya, ini di row 14. Jadi ini bagian FVDC nya tetap 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu yang ini langsung di FVDC tapi tidak dengan TR ya, ini dengan DC saja di sini langsung. Nah dan tanpa CH, nah seperti ini langsung. Lalu ini skip langsung ke sini, ini di skip tuh langsung ke situ di DC sama DC FVDC. Lalu DC lagi tanpa CH ya. Nah ini udah kembali normal. FVDC pakai TR, lalu DC. Kalau FVDC pakai TR itu berarti FVTRC ya, FVTRC jadinya, bukan FVDC. Lalu ini DC lagi, FVTRC, diralat ya teman-teman, lupa tadi saya kok DC terus. Nah ini dilanjutkan, jadi setiap sudut pengerjaannya sama seperti tadi. Kalau teman-teman lupa bisa diulang videonya. Dilanjutkan ya sama pengerjaannya. Jadi perbedaannya barusan hanya di bagian sudut untuk pengurangannya, selebihnya sama. Sangat mudah, jadi sekali lihat saja
sahabat lanjut sudah langsung bisa mengikuti nih ya. Untuk pemula juga. Nah, seperti ini. Nah, udah terlihat ya sudutnya. Kalau misalkan markernya nggak mau dicopot juga itu lebih bagus sih. Ya, markernya jangan dicopot jadi biar lebih jelas. Nih, 5, sisi sebaliknya juga 5. Jadi total FPDC ini setiap bagian kiri dan kanan itu jumlahnya 5. Yang keenam itu yang sudut itu udah bagian pengurangan ya. EPTRC, maaf apalagi. Nah, ini zigzag ini totalnya ada 9. Kalau dihitung zigzag totalnya tuh ada 9. Kalau dihitung bagian FVTRC bagian atasnya aja totalnya ada 10, ada 5 per sebelah bagian ya, kiri dan kanan. Bukan keseluruhan. Jadi harus simetris. Kalau jumlahnya itu berbeda berarti teman-teman ada yang kelewat. Nah, ini saya contohkan lagi untuk bagian sudut. Ini langsung EPDC. Ini skip, langsung EPDC ke sini. Nah, sekarang langsung DC tanpa CH. Lalu EPTRC. Nah, udah mulai terlihat sudutnya ya. Ini dilanjutkan 4 bagian. Semua totalnya dihitung sebelum masuk ke row berikutnya. Takutnya ada salah. Kalau jumlahnya itu berbeda berarti ada yang kelewat. Ada yang salah. Jumlahnya harus sama, dia harus simetris. Nah, ini untuk row berikutnya pengurangannya di sini, yang 2 ini di skip seperti itu. Nah, ini sudah di row berapa tadi? 14. Di row 14 sekarang masuk ke row 15. Ini saya pakai warna merah. Merahnya merah darah, tapi ini merah agak ke orange. Ini kita mulai row 15. Mungkin di row 15 ini hanya di bagian akhir saya mencontohkan ya. Karena kesananya itu teman-teman lanjutkan sama persis. Tidak ada perbedaan. Jumlahnya juga semua sama. Sampai akhir itu perbagiannya ada 10 ya. Ada 10 EPTRC. Nah, ini. Nah, untuk row berikut, row lanjutan row 15 itu sudutnya seperti ini, pengerjaannya sama semua seperti ini. Mohon maaf tadi ini bagian ini pas saya buat ini nggak ke record ya. Dilanjutkan. Nah, seperti ini sampai row 20 ini. Nah, ini sudutnya yang tadi itu pengerjaannya sama tuh sampai row 20 atau disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Seperti ini. Lalu nanti di bagian ending itu di SC keliling dulu masing-masing loop 1 SC, lalu untuk endingnya pakai scribe stitch seperti ini.
Nah ini untuk handle, itu kenapa saya pakai handle seperti ini. Untuk handle bebas ya teman-teman mau buatnya modelnya seperti apa. Kalau saya pakai ini, atau misalkan nggak ada rantai mau pakai tali Romanian cord yang 4 sisi juga itu bagus ya, atau tali bulat lainnya bisa teman-teman buat, atau pakai kulsin. Nah seperti ini. Untuk talinya di sini bebas ya. Nah ini untuk puringnya seperti ini mengikuti alas ya, kotak seperti ini saya pakai puring katun biasa, bukan katun, ini apa ya. Nah untuk bagian atasnya sendiri mengikuti bentuknya ya, ini ada pakai resleting. Untuk puringnya seperti ini kurang lebih. Lalu nanti bisa dikasih kacing magnet, karena saya lagi nggak punya jadi nggak saya kasih. Nah seperti ini, atau bisa dikasih variasi untuk ininya, bisa juga resleting, disesuaikan saja dengan keinginan. Kalau untuk bagian endingnya, untuk hasil akhirnya terserah ya. Nah jangan lupa ini dikerjakan 20. Nah ini ya, di bagian sudutnya sama semua sampai akhir pengerjaannya sama. Setiap bagian ada 5, sisi kiri 5, sisi kanan 5 FVTRC maksud saya. Nah untuk panduan bagian tasnya seperti ini, nanti dilanjutkan ya. Nah sekarang saya buat ini langsung ke bagian akhir ya. Ini untuk yang kecil, jadi teman-teman bisa buat yang kecilnya seperti ini. Ini untuk dasarnya yang kecil itu pakai 6 row. Ini sekarang bagian akhir ya, ini di SC. Di SC masing-masing loop 1 SC, tidak dikurangi tidak ditambah. Ini bagian DC 3 SC, lalu bagian CH yang 2 SC. Masing-masing loop. Ini di bagian yang 1 SC, 1 CH dan 1 SC. Ini dilakukan semua ya, tidak dikurangi tidak ditambah. Ini bagian sudut langsung dia, karena nggak ada CH. Nah seperti ini dilanjutkan ya. Nah ini sudah selesai bagian SC nya, lalu slip stitch. Ini bagi yang mau pakai scribe stitch ya, atau tusuk kepiting yang mundur itu menyamping. Seperti ini. Nih dilanjutkan ya, atau mau pakai ending dengan model lain boleh, atau mau pakai SC saja juga boleh. Nah seperti ini, cantik, simple. Nah ini dilanjutkan ya,
untuk video panduannya sampai di sini untuk mempersingkat durasi. Nah, ini saya sudah ada yang jadi. Ini lumayan lah ya, cukup untuk HP, dompet kecil juga sebenarnya di sini masuk. Nah, ini lucu. Ini yang versi kecilnya. Ini kalau mau pakai ring seperti ini, mau pakai ring langsung atau bisa buat tali rajut langsung juga bisa. Kalau tidak ada ring atau pengait. Nah, ini ringnya di sini bisa sambil dirajut atau dimasukkan begitu aja ya dengan cara pakai tang. Nah, kalau untuk ukuran diukur hasil karya teman-teman masing-masing atau disesuaikan ukurannya dengan keinginan masing-masing. Oke, sampai di sini videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan share ya. Berbagi itu indah. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya.